Hai Battle Teens Kelapa Gading, welcome back to our online service. Hari ini aku senang banget kita bisa sama-sama memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. So hari ini mari kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Walaupun kita ada di rumah, tapi kita tetap harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, let's sing. I was running wild, hell in love in the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head, my soul, my heart, my all, I
walaupun kita semua ada di rumah saat ini, tapi Tuhan turut bekerja untuk setiap kita, amin. Karena Dia Allah yang gak pernah tidur, dan Dia Allah yang selalu membukakan jalannya buat setiap kita, amin teman-teman. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan yang terbaik untuk menyembah Tuhan hari ini. Karena hari ini Dia ada bersama engkau dan bersama aku.
us today. We believe you are with us today. Yes, Jesus. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's say it together. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus. Yes, Jesus. My waymaker. Yes, Jesus. We believe in you, Lord. Yes, Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh-Mu yang mengajar kami dan Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan setiap firman yang Kau katakan dan kami dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semua, senang banget bisa ada di sini untuk kita semua. Dan hari ini aku akan membagikan firman Tuhan dengan tema Do you see what I see? Apakah kamu lihat apa yang aku lihat? Aku jadi ingat dulu ketika aku kuliah. Kebetulan aku kuliah di sebuah kampus yang terletak di Jakarta Pusat, di tengah-tengah. Ya. Dan aku kuliah di kampus dengan tinggi bangunan 13 lantai. Dan aku kuliah di lantai yang ke-9. Sebelum kelas ataupun setelah selesai kelas, biasanya aku dan teman-teman suka banget kita nongkrong dulu di depan, kita nongkrong depan kelas, nyari angin biasanya karena di depan kelas kita langsung ada teras balkon yang langsung menghadap keluar. Pada satu saat aku iseng, ada satu temanku ini juga melihat keluar gitu. Aku tanya, lu sebenarnya bengong ngeliatin apa sih gitu. Lalu dia bilang, ya apalagi toh yang gue bisa lihat. Yang namanya juga Jakarta gitu, jalanan gak pernah sepi, macet terus. Gue sih pengennya kapan-kapan kita bisa liburan lah semuanya ke tempat yang lebih enak gitu ya. Gak macet-macet kayak di sini, seperti itu. Lucunya, aku pun melihat keluar dan yang aku lihat sangat jarang sekali melihat ke jalan. Yang aku lihat biasanya ada banyak pohon-pohon tinggi di bawah kampus dan itu sangat keren kalau dilihat dari atas. Juga di depan kampus itu ada banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi. Dan juga langit tentunya. Ada dua orang
di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan keadaan yang sama. Namun hal yang kita lihat berbeda. Dan ini menyadarkan aku, ketika kita melihat hal yang berbeda, maka dampak yang kita terima itu juga berbeda. Ketika temanku memilih untuk melihat jalanan yang macet, yang gak pernah sepi seperti di Jakarta, maka yang dia dapatkan adalah dia stres. Tapi ketika aku memilih untuk melihat pohon, melihat bangunan yang tinggi, melihat langit, yang aku dapatkan adalah aku merasa tenang pada saat itu dan aku merasa refresh. Tanpa terasa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Kita tahu kemana Tuhan pergi, kita berjalan bersama Tuhan. Namun terkadang hal yang kita lihat berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Sehingga maksud baik, kebaikan Tuhan yang harusnya kita terima, terkadang salah untuk kita artikan. Dan kita menjadi salah untuk mendapatkan hal yang seharusnya kita dapatkan. Kita akan sama-sama belajar hari ini melalui tokoh Alkitab bernama Elisa. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sedikit ringkasan untuk kita. Jadi pada waktu itu kerajaan Aram ingin menangkap Elisa dan bujangnya di kota yang bernama Dotan. Dan Raja Aram ini datang dengan marahnya bersama dengan pasukan yang banyak. Sedangkan Elisa dan bujangnya mereka nggak punya pasukan. Mereka hanya berdua. Gitu ya. Kita akan baca di ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Pada waktu itu, bujang dari Elisa melihat bahwa di sekeliling mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Dan tentu saja bujang ini pasti ketakutan. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya senjata, mereka nggak punya pasukan, dan mereka nggak punya tempat untuk lari. Apa yang bisa dibayangkan oleh bujang ini? Tentunya sebentar lagi mereka pasti akan ditangkap, kalau nggak ya mati. Karena mereka nggak punya apa-apa untuk melawan. Namun kalau kita lihat respon dari Elisa begitu berbeda dengan apa yang dilihat bujangnya. Di ayat yang ke-16, Elisa berkata seperti ini. Jawabnya, "Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, bagaimana Elisa bisa melihat sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan bujangnya? Apa sih yang Elisa lihat? Di ayat yang ke-17 berkata demikian. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ternyata Elisa melihat bahwa jauh lebih banyak, ada pasukan yang lebih besar daripada pasukan Aram dan lebih gagah karena mereka berapi dan itu mengelilingi Elisa dan juga bujangnya. Kita melihat perbedaan yang besar, yang signifikan dari apa yang dilihat bujang Elisa dan Elisa. Bujang Elisa melihat masalah yang datang ke dalam kehidupan mereka melihat besarnya masalah itu dan mereka melihat kelemahan yang ada dalam diri mereka. Sedangkan Elisa memilih untuk melihat apa yang Tuhan sediakan untuk mereka. Sehingga Elisa menjadi tenang, Elisa menjadi tidak takut. Dan dengan doa, maka bujang Elisa itu juga mampu melihat apa yang Tuhan sediakan untuk mereka. Kalau kita lihat di sini, uniknya adalah apakah Elisa menyelesaikan masalahnya? Sebenarnya tidak. Elisa tidak melakukan apa-apa. Elisa hanya melihat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Masalah itu datang, namun Tuhan sudah ada di sana untuk menolong mereka. Hal pertama yang perlu kita sama-sama belajar dari cerita Elisa ini agar kita mampu ketika kita menghadapi masalah, kita dapat melihat lebih baik, kita dapat melihat dari bagaimana sisi Tuhan melihat adalah jangan takut.
Elisa memberikan advice, Elisa memberikan nasihat kepada bujangnya untuk jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya rasa sangat sulit pastinya untuk kita untuk tidak takut. Karena secara manusiawi sangat normal untuk kita menjadi takut ketika ada hal-hal yang aneh. Ketika ada hal-hal yang mengganggu. Kita sangat terbiasa dalam kehidupan yang stabil. Tentunya kalau kita disuruh pilih di kapal yang tenang atau di kapal yang banyak ombak, tentu kita lebih pilih berada di kapal yang tenang dibandingkan kapal yang berombak. Kenapa? Karena ketika kapal kita tenang, kita yakin dengan pasti bahwa kita akan sampai di tujuan tanpa kecelakaan, tanpa adanya masalah. Tapi ketika ombak begitu besar, pasti kita akan takut. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah jalan? Kita nggak tahu apakah kapal itu akan terbalik, apakah kapal itu akan hancur, dan sebagaimana macamnya. Hal ini juga terjadi ketika murid-murid Yesus waktu itu sedang berlayar. Mereka dipukul oleh angin yang kencang sehingga mereka pun menjadi takut. Namun kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, kita baca demikian. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Lagi-lagi firman Tuhan berkata, jangan takut. Dan yang unik lagi kita baca di sini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus, kapalnya sedang diombang-ambing, Tuhan Yesus sedang berjalan ke sana untuk mereka. Mungkin kita nggak sadar di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang aneh, masalah, kita menghadapi banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita tertekan, kita perlu tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang berjalan, Tuhan sedang ada di sana untuk kita. Sebagaimana Elisa ditolong oleh Tuhan dengan adanya kereta berapi, dan sebagaimana para murid-murid Tuhan juga ditolong oleh Tuhan ketika Tuhan berjalan ke sana di atas air untuk mereka. Tuhan ada untuk kita, dan kita perlu menyadari hal itu. Mengapa kita perlu tenang? Mengapa kita perlu tidak takut? Karena dalam ketenangan kita dapat berdoa, kita dapat mengingat kembali segala kebaikan Tuhan, kita dapat kembali berpikir lebih jernih. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Ayat ini mengajarkan kita seperti ini. Kalau kita bisa hidup sampai di titik kita saat ini, tentu pasti kita pernah melewati kan berbagai hal dan berbagai masalah dalam hidup kita. Dan kita sampai saat ini ada. Bukankah kita melewatinya oleh pertolongan Tuhan? Dan bukankah kita melewati itu semua karena Tuhan mengizinkan untuk masalah itu lalu dan kita berhasil melewatinya? Bukankah kalau Tuhan sudah begitu baik untuk membiarkan kita lewat dari segala pencobaan yang kita alami, kalau kita akan menghadapi lagi masalah-masalah yang lain, atau mungkin ketidakpastian yang lain, bukankah Tuhan pasti akan menolong kita juga? Itulah mengapa kita harus tetap tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan membuat kita dapat berdoa. Dan dengan kita berdoa, maka kita akan menghidupkan kembali iman kita. Kita akan kembali percaya bahwa Tuhan ada untuk kita. Dan yang kedua, yang perlu kita tahu agar kita mampu melewati segala masalah kita dengan cara pandang yang lebih baik adalah melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan untuk kita. Tentunya kita semua tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan gak ada yang mustahil buat Tuhan. Namun hal ini kadang terjadi buat kita karena kita punya sisi kemanusiaan. Ingat, bujang Elisa melihat apa yang menjadi masalah dan kelemahan dari dirinya. Sedangkan Elisa melihat apa yang Tuhan mampu sediakan untuk mereka. Memang benar, kita kadang sulit untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Sebagaimana Elisa harus berdoa dulu untuk bujangnya. Namun kita harus yakin dengan mata iman, kita harus yakin dengan hati kita bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus yakin, teman-teman, bahwa Allah selalu menyediakan rancangan yang terbaik. Bagaimana kita bisa melihat dengan iman? Kita bisa belajar dari cerita Elia. Dari Elia, kita dapat baca sama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-42 sampai 44. Pada waktu itu di Israel sedang ada kekeringan yang sangat panjang. Namun Elia dengan iman berdoa kepada Tuhan untuk minta hujan. Kita baca sama-sama. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi gak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Berarti sampai 7 kali Elia berdoa dan bujangnya melihat tidak ada apapun yang muncul. Namun kita baca lagi. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bayangkan, Elia sampai ke 7 kali dia tidak mendapatkan bukti. Dia tidak mendapatkan a single hint. Kecil pun tidak. Namun Elia tetap beriman bahwa hujan pasti terjadi. Dan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan hujan untuk Israel. Oleh sebab itu Elia tidak menyerah. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia minta bujangnya sampai 7 kali. Dan pada akhirnya dia melihat. Namun di akhir pun bujangnya melihat hanya awan kecil sebesar setelapak tangan. Namun Elia sudah berkata kepada Ahab. Elia berkata kepada Ahab, turunlah terlebih dahulu karena hujan besar pasti nanti akan menyusul. Walaupun Elia hanya melihat bahwa awan hanya sebesar telapak tangan yang muncul dari laut, namun dia yakin betul bahwa itu akan menjadi badai dan hujan yang sangat besar yang nantinya akan memberkati bangsa Israel. Begitulah juga kita dalam kehidupan ini. Mungkin ketika kita berdoa sekali, 2 kali, mungkin kita belum melihat ada tanda-tanda atau hint bahwa ada pertolongan Tuhan di situ. Tapi kita perlu yakin dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan takut dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena ingat Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, bagaimana sih caranya supaya kita bisa melihat lebih baik dalam permasalahan hidup kita? Kita harus menyadari bahwa yang terlihat buruk itu datang untuk sesuatu yang baik. Kenapa aku bilang terlihat buruk? Karena hal yang buruk kebanyakan hanya menurut kita sebagai manusia. Kita percaya di dalam Tuhan, Tuhan selalu menyediakan semua yang terbaik walaupun terlihat buruk. Dan ini dialami oleh Yusuf. Kita tahu Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-50, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dicampakkan ke dalam penjara, dia difitnah, sampai satu titik dia menjadi raja. Hal yang hebat yang kita bisa dengar dari kata-kata Yusuf ada di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menyadari bahwa ketika dia mengalami hal-hal yang mungkin terlihat buruk, justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk sesuatu yang besar. Kalau bukan untuk dia, berarti untuk orang lain. Tapi kita tahu di akhir cerita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan selalu memberikan kemenangan untuk kita. Karena Tuhan rindu untuk memberkati kita lebih besar, Tuhan rindu untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu, kita perlu memiliki satu pandangan bahwa tidak selalu hal yang terlihat buruk itu buruk. Tapi kita perlu beriman bahwa hal yang terlihat buruk ini sifatnya hanya sementara. Tuhan sedang menyiapkan kita untuk hal-hal yang besar dan hal-hal yang baik. Nah, saat ini bagaimana cara pandang kita dalam kita menghadapi masalah kehidupan kita?
bagaimana cara pandang kita dalam menyikapi hal-hal yang terjadi yang gak enak dalam kehidupan kita. Kita perlu sudut pandang yang lebih baik. Kita perlu melihat dari bagaimana cara Tuhan memandang supaya kita mampu untuk melewati segala sesuatu yang kita hadapi, bukan hanya melewatinya, namun kita keluar lebih kuat daripada sebelumnya dan kita keluar lebih daripada seorang pemenang. Percaya, milikilah iman, lihatlah bagaimana cara Tuhan melihat. Maka kita akan jauh lebih baik, kita akan mampu untuk menghadapi badai-badai kehidupan kita. Amin. Hari ini saya rindu untuk berdoa untuk kita semua yang merindukan pertolongan Tuhan, untuk kita yang rindu untuk mendapatkan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya, agar kita dimampukan Tuhan untuk melihat seperti bujang Elisa, bahwa Tuhan punya pertolongan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, biar Engkau yang membukakan mata kami Tuhan seperti bujang Elisa Tuhan. Agar kami dapat melihat jauh lebih baik Tuhan. Agar kami mengerti Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Agar kami mengerti Tuhan bahwa Allah menyediakan perlindungan Tuhan dan penyediaan yang begitu besar untuk kami. Ajar kami untuk percaya dan beriman dalam setiap keadaan kami Tuhan. Bahwa at the end Tuhan, segala sesuatu yang akan menjadi baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan selalu mengikuti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi di atas kepala dan mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati setiap kita dalam setiap pekerjaan kita. Allah yang memberkati setiap kita dalam setiap studi dan karir kita. Biar Allah yang menjadikan kita terang dan garam dimanapun kita berada. Biar kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta yang manis oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita semua mulai hari ini kekal sampai sepanjang masa. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.